Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Himawan, NPM 181063107189. Saya berasal dari kelas PJKR 5G. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kemarin sudah saya resum, yaitu materi yang sekarang adalah bab 2 dan bab 3. Bab 2 adalah itu tentang olahraga. Ensiklopedia Indonesia, olahraga adalah gerakan badan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang atau dapat dikenal dengan regu atau rombongan. UNESCO mengatakan setiap aktivitas tubuh berupa permainan yang berisikan perjuangan melawan unsur-unsur alam, orang lain, ataupun diri kita sendiri. Menurut Khalid Mutahhir, proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong mengembangkan dan membina potensi jasmania dan rohania seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat berupa permainan, pertandingan, dan prestasi puncak dalam pembentukan manusia yang memiliki ideologi yang seutuhnya dan berkualitas berdasarkan dasar negara dan Pancasila. Menurut Edward, tahun 1973, olahraga harus spontan dari konsep bermain, games, dan sport. Adapun ruang lingkup bermain mempunyai karakteristik. Yang pertama ada terpisah dan rutinitas, kedua ada bebas, ketiga ada tidak produktif, keempat menggunakan peraturan yang tidak baku. Olahraga bertujuan untuk menyehatkan fisik dari luar dan dalam, memberikan kebugaran jasmani selama cara-cara melakukannya sudah lama kondisi yang benar. Cedera yang dialami tergantung dari macam-macamnya olahraga, misalnya olahraga tenis, meja, sepak bola, balapan, dan tentu memberikan risiko cedera yang berbeda-beda. Di samping itu, tujuan berolahraga adalah untuk menyehatkan fisik dari luar dan dalam, memberikan kebugaran jasmani selama cara-cara melakukannya sudah dalam kondisi yang benar. Faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan dalam olahraga. Yang pertama ada jenis olahraga. Kita tahu bahwa setiap malam olahraga apapun jenisnya memiliki peraturan permainan tertentu dengan tujuan agar tidak menimbulkan cedera. Peraturan tersebut merupakan salah satu penjagaannya. Yang kedua adalah usia, kesehatan, kebugaran. Menurut kepemahaman pada saat ini, apa yang disebut proses degenerasi mulai berlangsung pada usia 30 tahun, fungsi tubuh akan berkurang 1% per tahunnya, atau rule of one. Untuk mempertahankan kondisi agar tidak terjadi pengurangan fungsi tubuh akibat degenerasi, maka latihan sangat diperlukan guna mencegah timbulnya atrofi. Dengan demikian bahwa usia memegang peranan dalam kebugaran. Yang ketiga ada jenis kelamin. Menurut tujuan dari jenis kelamin, sistem hormon pada tubuh manusia utamanya pria berbeda dengan wanita. Demikian pula dengan bentuk tubuh. Mengingat perbedaan dan perubahan fisik, maka tidak semua jenis olahraga cocok untuk semua golongan, usia, atau jenis kelamin. Hal ini apabila dipaksakan, maka akan timbul cedera untuk jenis olahraga tertentu saja. Yang keempat, pengalaman teknik olahraga. Untuk melaksanakan olahraga yang baik dan sehat agar tujuan tercapai perlu persiapan dan latihan, yaitu metode atau cara berlatihnya. Yang kedua ada tekniknya agar tidak terjadi overuse. Yang kelima ada gizi. Olahraga memerlukan tenaga, untuk itu perlu gizi yang baik dan menyehatkan. Selain itu, gizi menentukan kesehatan dan kebugaran. Yang harus diperhatikan untuk menjaga kebugaran jasmani adalah sering mengkonsumsi vitamin agar tubuh dapat fit di setiap harinya. Dalam ilmu kedokteran sangatlah jelas bahwa dengan olahraga yang teratur memegang peranan untuk memperoleh badan yang sehat, menghindari penyakit-penyakit seperti penyakit jantung. Selanjutnya ada pertanyaan, apakah angkat badan dapat menyebabkan varises di kaki? Dan yang kedua, apa fungsi olahraga pagi hari terhadap kondisi musibah yang ada di dunia ini, yaitu corona?
Selanjutnya masuk ke bab 3. Bab 3 adalah tentang pertandingan. Definisi pertandingan. Kegiatan cabang olahraga untuk meningkatkan kemampuan prestasi dalam bentuk kegiatan fisik dan saling berhadapan-hadapan. Di antaranya, karena aksi kontak fisik secara langsung saling menjatuhkan, menyerang atau memperdaya lawan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jenis lainnya adalah permainan dengan batas permainan antara dua lawan. Pembatasan yaitu bulu tangkis, voli, atau tanpa batas itu sepak bola, futsal, keranjang, handball. Di samping itu, pertandingan adalah salah satu bentuk kegiatan yang merupakan suatu ajang kompetisi atau persaingan untuk memperoleh kemenangan atau juara dengan saling mengalahkan lawan yang akan dihadapi. Pasti ada lawan secara langsung yang dihadapi, misalnya dalam bidang olahraga, pendidikan, kesenian, dan bidang-bidang lainnya. Jenis-jenis pertandingan yang pertama itu ada jenis menurut jenisnya pertandingan itu dapat dibedakan menurut jenisnya. Ada dua jenis yang digunakan yaitu pertandingan langsung, yaitu bila tiap orang yang terlibat dalam permainan itu tidak dibatasi oleh ruang lingkup gerak, seluruh area yang ditentukan untuk suatu bentuk permainan dapat digunakan oleh lawan atau oleh anggota yang terlibat dalam permainan tersebut. Yang kedua ada pertandingan tidak langsung, yaitu bila tiap pemain atau tim telah mempunyai arena sendiri, yang satu dengan yang lainnya dibatasi atau dipisahkan oleh suatu benda, yang pada umumnya adalah sebuah net. Next, yaitu bentuk-bentuk. Yang kedua ada bentuk-bentuk pertandingan. Menurut bentuknya, pertandingan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis yang umum diterapkan di dalam pertandingan olahraga, yaitu yang pertama ada bentuk pertandingan sederhana. Apa sih bentuk pertandingan sederhana? Yaitu bentuk pertandingan yang biasa dan umum dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang tujuannya tidak memperebutkan atau menentukan pemenang. Pertandingan ini hanya berbentuk suatu pertandingan pengisi luang. Yang kedua itu ada bentuk pertandingan cabang olahraga, yaitu bentuk pertandingan yang dapat dilakukan oleh suatu cabang olahraga tertentu. Cirinya yaitu hanya mempertandingkan cabang olahraga tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan juara dari cabang olahraga yang dipertandingkannya. Yang ketiga itu ada bentuk pertandingan beberapa cabang olahraga, yaitu bentuk pertandingan yang di dalamnya dipertandingkan beberapa cabang olahraga seperti Porda, PON, SEA Games, Asian Games, dan lain-lain. Contohnya, semua jenis bela diri, bola voli, bola basket, sepak bola tenis, dan tenis meja. Selanjutnya pertanyaannya, yang pertama ada apa yang dimaksud dengan sistem gugur dalam pertandingan olahraga? Yang kedua, sebutkan contoh permainan apa saja yang termasuk pertandingan tidak langsung. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mohon dimaklum. Saya Firman Himawan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.